itu adalah hakikat yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau orang dalam hidupnya dalam satu hari, apalagi satu minggu, apalagi satu bulan tidak pernah melihat huruf Al-Quran, maka itu alamat bencana. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Itu dari mana sumbernya? Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 121. Alladzina atainahumul kitaba, mereka yang sudah diberikan ajaran tentang Al-Quran, kata Allah, yatluna haqqa tilawatihi, dan mereka betul-betul membacanya, kata Allah, ulaika yu'minuna bihi, mereka lah yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sudah katakan seperti itu. Wa may yakfur bihi, dan barang siapa orang yang ingkar dalam pengertian tidak pernah mentadaburi Al-Quran, Allah katakan fa ulaika humul khasirun, maka mereka adalah orang-orang yang sangat rugi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah. Makanya sebaiknya diupayakan setiap hari kita tidak boleh tidak melihat Al-Quranul Karim. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di antara kelebihan orang yang suka membaca Al-Quran di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ini dalam hadis dikatakan, innalillahi ahlina minan nas, sesungguhnya Allah memiliki ahli, mempunyai ahli. Ahli itu apa? Keluarga. Dianggap sebagai keluarga Allah, dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian para sahabat bertanya para sahabat, manhum ya Rasulullah, siapa yang dianggap sebagai ahlinya Allah, sebagai orang yang dicintai oleh Allah ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, hum ahlul Quran, mereka adalah orang-orang yang senantiasa mentadaburi Al-Quranul Karim. Allah katakan, bahkan di sini dilanjutkan ahlullah, ahlu Allah wa khassahu, dan dia tidak pernah ketinggalan sehari-harinya membaca huruf-huruf Al-Quranul Karim. Lanjut. Insyaallah. Ini sudah Allah katakan. Kenapa? Dari ngaji sama ibu-ibu mau toharoh sudah paham, wudu wis paham, ya kan? Masalah sholat tiap hari itu sholat baik, cuma tinggal dicas doang, dicas untuk girohnya naik, semangatnya naik. Kadang-kadang kalau baterai, kalau HP, kalau sudah lemah ya harus dicas. Begitupun dengan manusia. Nah, orang yang membaca Al-Quran, orang yang suka mentadaburi Al-Quran, pertama mendapatkan keuntungan di hadapan Allah, dia akan dicintai oleh Allah, dia akan menjadi ahlinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba bayangkan kalau sudah menjadi ahli Allah, menjadi orang yang dicintai oleh Allah, jangankan minta yang kecil, yang besar pun akan Allah berikan. Saya sering mengilustrasikan, kita kalau sama anak sayang betul, apapun keinginan anak, ada keinginan kita untuk memenuhinya. Begitupun Allah, ketika hambanya mendekat kepada Allah dengan senantiasa membaca Al-Quran, maka yang pertama fadilahnya dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang kedua, fadilah orang yang suka mentadaburi Al-Quran, apalagi dalam rangka kita gabul balak tadi, mengisinya hari-hari kita. Yang kedua, kata Allah, fadilah orang yang suka mentadaburi Al-Quran,
Kalau mentadaburi itu berarti kita membacanya, berusaha baca artinya, itu mentadaburi. Tapi bacanya saja sudah cukup kalau kita tidak paham dengan artinya. Allah katakan melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang yang senantiasa dia bersentuhan dengan Al-Quran, senantiasa dia membaca Al-Quran, senantiasa dia mentadaburi Al-Quran, kalau dia meninggal, jasadnya tidak akan membusuk sampai hari kiamat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Masya Allah. Atau Ustaz, apa hubungannya kehidupan enak di akhirat sama jasad kita tidak membusuk? Sangat ada. Kalau jasadnya saja tidak disentuh oleh bumi, tidak dibusukkan oleh bumi, berarti kita dalam penghormatan Allah. Si Ustaz mau bisa anak. Ibu, kalau ibu dengar waktu pembongkaran makam baki, wajib makam baki yang ada di Mekah sana, itu banyak sekali jasad-jasad para ulama yang ketika dibongkar untuk perbaikan mau dipindahkan tidak membusuk sama sekali, bahkan kain kafannya pun tidak dimakan raya. Masya Allah. Itu berkah orang yang mentadaburi Al-Quran. Apa mentadaburi itu? Baca Quran. Jangan sampai kita rindu telan masa banjir, pasbokan masa banjir, melihat internet masa banjir, tetapi Al-Quran ditinggalkan. Itu yang tidak boleh. Maknanya seperti itu. Ya, Ustaz, saya mau baca Qurannya di HP. Ya nggak apa-apa, tidak apa-apa. Yang penting jaga ikhtiar hukumnya. Ketika ibu buka HP, Qurannya, kan suka ada Qurannya ya? Suka nggak? Ada. Kalau ada, ibu lagi dibuka, maka ibu harus berakhlak sama saja ketika ibu sedang megang Al-Quran. Mananya apa? Kesuciannya harus ada, akhlaknya harus dijaga, karena itu sudah merupakan Al-Quran kalau sudah dibuka. Tapi kalau lagi di close mah ditutup, tidak. Itu maknanya. Ya, hati-hati betul kadang-kadang. Nah, dimakan bagi tidak membusuk itu. Masya Allah. Ya kan, ibu mungkin pernah kenal ulama dari Banten, Syekh Nawawi Al-Bantani. Makam Syekh Al-Bantani itu dipindahkan tidak membusuk sama sekali para ulama di sana. Bahkan baru-baru ini ibu di Depok Beji, ada yang tahu? Tahu kan ya Bu ya? Itu lagi pembangunan jalan tol. Jalan tol lagi dibangun. Sementara di situ ada pemakaman yang usianya kurang lebih sudah 35 tahun. Ada satu kuburan punyanya, bukan punyanya berarti ya. Kuburan yang namanya seorang ibu-ibu namanya Ma'ani. Kalau tidak percaya silakan ibu baca berita. Namanya Ma'ani. Sudah 35 tahun itu kuburan. Dibongkar kuburannya mau dibangun jalan tol. Yang lain sudah tidak ada apa-apanya, tetapi Ma'ani masih utuh bersama kain kafannya. Masya Allah, Masya Allah. Ternyata kenapa? Setelah ditelusuri ibu sama tetangganya yang pernah mengalami hidup bareng, lalu kemudian ke anak-anak ahli warisnya ditanyakan apa sih amaliyah yang dilakukannya ketika hidup. Ternyata satu yang dilakukan, tidak pernah ketinggalan membaca Al-Quranul Karim. Masya Allah. Itu alamat bahagia di akhirat. Bahkan bumi yang namanya tanah menolak untuk membusukkan jasad orang yang suka membaca Al-Quranul Karim. Ustadz, yang benar, ini ada hadisnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan dalam hadisnya, "Idza ma tahamilul Quran," apa nanti ini? "Idza ma tahamilul Quran
apabila mati orang yang suka mentadaburi Al-Quran, artinya orang yang suka baca Quran, orang yang suka ngaji Al-Quran, kemudian dia meninggal, belum meninggal. Lalu dilanjut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, auhallahu ilal ard, Allah berfirman kepada bumi. Auha itu memberikan wahyu, auha memberikan perintah kepada bumi. Bumi itu berarti tanah yang sedang memendam kita. Lalu apa? Kata Allah, la akli luhmihi, jangan kau makan daging si mayit yang meninggal itu. Kata Allah. Allah berfirman kepada bumi, wahai bumi, jangan kau hancurkan, jangan kau busukkan, jangan kau makan daging orang yang si mayit ini. Lalu apa jawab bumi? Qala, maka menjawab patakulu bumi itu al-ard, wa kaifa aqulu, bagaimana ya Rob kami akan memakan dalam pengertian membusukkan jasad orang yang suka baca Al-Quran. Lahmuhu wa kalamuka fi jawfihi, sedangkan ayat-ayatmu, sedangkan kalimat-kalimatmu yakni Al-Quranul Karim fi jawfihi, ada di dalam tubuh yang bersangkutan. Maknanya apa? Bumi saja menolak, nggak mau untuk membusukkan. Allah memerintahkan jangan kau busukkan orang yang suka baca Quran. Lalu bumi jawab, bagaimana mungkin kami akan membusukkan orang yang suka membaca Al-Quranul Karim. Makanya dari sini maksud saya, jangan sampai kita keseharian kita tidak pernah bertemu dengan huruf Al-Quranul Karim. Masya Allah. Hari ini mah yakin, hari ini mah ibu-ibu soleha semuanya juga. Ini mah urus kedeleng je kuat. Soleha kabeh kok mau ibu soleha mah. Nggih. Insya Allah yang mriki mah insya. Tapi kan kula sedanten derebe raya, kula sedanten derebe pecil, kula sedanten derebe mantu, kula sedanten derebe tetangga, karib, kerabat. Yuk ingatkan, jangan sampai kita ketinggalan membaca Al-Quran. Habis maghrib matiin langsung blek, bapaknya kebetulan lagi subuh di masjid, Pak Imam, langsung di situ baca minimal 1 khotaman sekaligus hari buat mah. Tapi nanti kita jelaskan, Rasulullah memakruhkan manusia mengkhotamkan Al-Quran itu kurang dari 3 hari. Rasulullah memakruhkan kita membaca Al-Quran dikhotamkan dalam waktu kurang dari 3 hari. Ya, kok bisa Ustaz? Makruh itu kan, ya kalau makruh mah dikerjakan silahkan, nggak dikerjakan pun silahkan, tetapi tidak disukai. Kok bisa Ustaz? Kenapa? Karena yakin kalau orang dalam 3 hari dia membaca Al-Quran bisa tamat, itu kurang tartil, kurang terjaga. Itu maksudnya, ya, maksudnya kita harus tartil kan, karena wah target 3 hari harus tamat. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita dulu, nah itu maksudnya, ya kan? Maknanya begitu. Makanya makruh menurut sebagian ulama kita mengkhotamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Artinya apa? Harus lebih dari 3 hari. Tetapi Rasul pun memakruhkan juga kalau kita tidak khotam dalam 1 bulan. Yo, sire. Tadi mengenak-enak asik kita mau orang elok katanya tamat ning telung dina mah. Iya bener. 3 hari mah enggak pernah tamat itu wah asik katanya ini. Tetapi Rasulullah memakruhkan juga kalau dalam 1 bulan tidak pernah khotam. Ngaji sing tanggal 1 sampai tanggal 30 sampai surat Al-Baqarah.
Nah itu hukumnya kata Rasulullah itu makruh. Apa artinya? Harus khotam dalam 1 bulan, minimal 1 kali khotam dalam 1 bulan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ajam dari sekarang, ya harus diniatkan, ajam dari hati. Ustaz ribet kecil masih cilik, anak-anak masih kecil, suami butuh diladeni, lalu kemudian rumah berantakan. Selamanya cari alasan bisa aja Bu ya. Makanya dia diajam dari sekarang, diniatkan oleh kita. Habis sholat zuhur misalkan 2 lembar, habis sholat asar 2 lembar, habis sholat maghrib 2 lembar, habis sholat isya 2 lembar, habis sholat subuh berapa lembar? Udah dapat 10 itu. Maka 1 juz itu 1 juz 1 hari kali 30 hari berapa juz? 30 juz khotam tadi deh. Tuh kan, yang penting ajemnya itu kadang-kadang memaksakannya itu. Kalau tidak dipaksakan susah. Makanya saya sering sampaikan jampeknya biar khotam Allahumma paksakan. Insya Allah itu. Karena biasanya Al-Quran itu 1 juznya kalau yang tidak ada Al-Kahfi sama Yusuf itu paling-paling 9 lembar. 9 lembar. Tapi kalau ada Kahfi, Yusuf, ya itu panjang, atau surat Al-Baqarah itu panjang, ya. Yang lain itu paling-paling 9 lembar. Makanya kalau dihitung setiap habis sholat 2 lembar, beres 1 hari itu 1 juz. Maka kalau 30 hari berarti 30 juz. Bahkan kalau giliran juz amah pada ngegelenceng bacanya juga. Cepat kan? Karena sudah sering kita baca. Enggak, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau itu mah enggak kan? Kalau sudah al-ikhlas mah dari Abbas sampai cereset baik kan cepat. Bisa jadi itu makanya yang pertama. Padahal Rasulullah sudah menginformasikan seperti itu. Orang yang suka baca Quran, dia jasadnya pun tidak akan busuk sampai hari kiamat. Masya Allah. Ingat ibu, ketika mayit masuk ke dalam kubur, mau kita jadi mayit? Jadi nggak pada jawab. Nggak pada jawab. Ketika mayit masuk ke dalam kubur, dan kala Jibril datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, seluruh tubuh menggigil kan kedinginan. Anak Adam hirup anjeun mawabila. Apa sih tengah arti percuma? Iya. Apa maksud saya begini? Ketika mayit sudah beres, suami nangis, anak-anak nangis, ngebujur di tengah-tengah. Beres kita digotong langsung masuk ke dalam, ke sana di bawah, masuk ke dalam lorong, lek kena kapling kita, masuk di situ, sudah beres sesayang apapun semuanya, langsung ditimbun, lek ditimbun. Setelah ditimbun maka pengiring jenazah itu jalan, itu terompahnya. Yang namanya terompah itu sendal kalau kita, sepatu tak. Kalau ke pekuburannya pakai sepatu. Sama si mayit kedengaran sampai menurut satu riwayat sampai 7 langkah itu masih kedengaran. Masih kedengaran. Kecuali manusia yang tidak bisa mendengar. Kalau tumbuhan mendengar apa yang terjadi di dalam kuburan itu, binatang-binatang itu tahu persis. Maka kalau jam siang-siang, misalkan kalau ibu lewat ke kuburan, ada suka hewan-hewan gelepak ayam aja apa, jam lagi di kuburan, itu tuh sebetulnya mendengar ahli kubur sedang disiksa. Itu menurut satu riwayat. Karena memang kalau makhluk selain manusia dan jin itu tahu apa yang terjadi. Nah, setelah masuk ke dalam, ditimbun kita beres,
pengantar sudah lewat, sudah 7 langkah, sudah sepi, sudah tidak kedengaran lagi, maka disitulah dia, kalau kata kita mah terbangun. Min aina, saya ada di mana? Jedek, kehimpit. Blek, kehimpit. Jedek, kehimpit. Semua kehimpit di situ kita. Gelap sama sekali. Lalu kemudian ada nur datang. Nur itu datang. Menurut satu riwayat itu menyerupai laki-laki yang sangat tampan. Lalu kemudian datang, ditanya setelah dia cari, ma ummika, di mana ibu saya? Ma abuka, di mana bapak saya? Ma akhika, di mana saudara saya? Enggak ada. Sadar dia bahwa dia sudah meninggal dunia. Muncullah sebuah cahaya yang sangat terang. Lalu ditanya oleh si ahli mayit, siapa kamu? Siapa kamu? Jawabnya apa? Saya adalah pahala membaca Al-Quran kamu. Ternyata di alam kubur baca Quran akan menerangi kita. Makanya Rasul katakan, baca Quran kuntu syafi'an li ashabi. Baca Quran maka Al-Quran akan memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Jelas. Masya Allah. Percuma kita ngaji, percuma sih ya ngajinya, insya Allah manfaat di hadapan Allah karena duduknya pun mendapatkan pahala. Kita ngaji sering nempel, begini fadilah baca Quran, begini fadilah kita kalau sholat qiyamul lail, begini. Tetapi kalau tidak diamalkan dalam kehidupan kita, bukan mendapatkan syafaat dari apa yang kita dengar, malah justru akan dilaknat oleh apa yang kita dengar. Apa artinya? Yuk mari ikhtiar, mari mulai sekarang kita berazam diri bahwa saya berniat untuk menuntaskan dalam 1 bulan, setiap bulan minimal 1 khotaman. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ayo nuswenten sing ditangkap katuna. Ya. Ngantuk ya. Biasa setannya lebih kejam kadang-kadang mau ibadah itu ya. Iya, tapi itu tadi insya Allah ya, dalam posisi yang sangat ngantuk, misalkan kita ambil wudhu lagi saja, baca lagi Qurannya insya Allah itu ya. Tapi tentu di sini nanti kita masih ada jawabannya, masih nggak Bu? Sampai jam berapa Bu Haji? Ya? Masih ya? Oh ya udah sampai jam 6 saja berarti. Insya Allah, tuh kan? Insya Allah. Tapi hati-hati juga, karena tadi dikatakan la yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh memegang Al-Quran kecuali orang-orang yang sedang suci. Suci itu baik suci dari hadas besar ataupun hadas kecil. Hadas besar itu apa? Kita sedang junub, itu hadas besar, berarti kita harus mandi besar dulu. Atau hadas kecil, kita sedang tidak punya wudhu. Atau berhadas besar, kita sedang haid. Ya, ini mah karena lagi semangatnya, kata Pak Haji Ujang waktu pengajian sore-sore baca Quran tuh begini nih pahalanya. Gimana lagi bocor kayak ngehantem be ngaji. Nah jangan itu mah nggak boleh ya, karena la yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh memegang mushaf Al-Quran kecuali orang-orang yang suci. Suci dari mana? Suci dari hadas kecil atau suci dari hadas besar. Mudah-mudahan kita termasuk pada golongan orang-orang yang senantiasa mentadabburi Al-Qur'anul Karim. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pak Haji, Pak Ustadz, apakah semua orang yang membaca Al-Quran akan mendapatkan fadilah seperti itu? Tidak semua. Ada syaratnya, harus kita lakukan. Kenapa? Karena Rasul katakan, rubba talil Quran wal Quran yal'an. Artinya itu, berapa banyak orang yang membaca Al-Quran bukan malah mendapatkan syafaat dari Al-Quran, malah justru sebaliknya dia akan
dilaknat oleh Al-Quran yang dia baca. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Itu cepet Rasulullah. Rasulullah katakan rubbatalil Quran. Berapa banyak orang yang membaca Al-Quran wal Quran yal'anu, malah justru Al-Quran akan melaknatnya. Yang bagaimana? Dia tidak menjaga akhlakiyah terhadap Al-Quran. Salah satunya tadi, punggung lagi haid, cuek megang Quran. Nah, itu berarti dia bukan mendapatkan syafaat, malah justru sebaliknya. Kalau ibu sedang datang bulan, lebih baik kalau mau dikir, jangan membaca Quran. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, boleh. Atau ibu misalkan, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, boleh. Yang penting tidak pegang mushafnya, Al-Qur'annya. Ya, itu namanya tidak menjadi persoalan kalau kita zikir itu. Misalkan sambil nonton TV, nonton apa gitu, tapi hatinya mah tetap baik kita berzikir sambil itu baca Quran surat Al-Ikhlas terus di hati. Wallahu a'lam. Padahal kita lagi haid, tidak jadi persoalan. Yang tidak boleh itu membaca dan memegangnya. Ya, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh. Nah, tidak semua orang yang membaca Al-Quran akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Lalu bagaimana agar kita mendapatkan syafaat dari Al-Quran yang kita baca? Menurut para ulama, yang pertama jaga adab, jaga akhlak kita terhadap Al-Quran. Hati-hati, kadang-kadang ada Al-Quran ngeloler, kita jalan biasa untuk tidak suul adab. Lalu Ustaz, bagaimana saya nggak punya wudhu, itu ada Al-Quran ngegeletak, cari nampan sesarap tuh wajib. Alas, cari alasnya untuk ngangkatnya. Jangan sampai tangan kita langsung bersentuhan dengan Al-Qurannya. Ambil. Ustaz, saya mah di rumah Al-Qurannya banyak, waduh, tapi udah pada sobek-sobek, gimana ya Ustaz? Kalau disimpan saja takut dibaca nanti loncat ayat, kan tidak boleh. Menurut para ulama itu boleh dimusnahkan, boleh dihanguskan. Bagaimana cara menghanguskannya Ustaz? Ini ada, kalau mau dilakukan, yang pertama itu direndam pakai air. Direndam pakai air. Nanti kan jadi bubur, sudah tuntas itu. Tetapi nantinya dipandam lagi dengan tanah. Itu satu, ya. Yang kedua, kalau mau dibakar jangan di depan yang lain. Cukup kita sendiri, tapi bukan kita menghinakan Al-Quran, malah justru kita ingin memuliakan Al-Quran. Jangan sampai lompat-lompat halamannya, kan bahaya. Kalau lompat-lompat ayatnya kan bahaya. Maka kita amankan, boleh itu pun dihanguskan. Ya, boleh, silakan. Yang penting ujungnya dipendam di dalam tanah. Ini Al-Quran wis ada lampu, tinggal setengah mali, konten ya. Kadang-kadang Al-Quran yang dibuang ke tempat sampah. Astagfirullahaladzim. Bagaimana kita akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran Karim? Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Yuk jaga akhlakiyahnya. Yang pertama kata Rasulullah SAW, jaga akhlaknya, jaga adab kita terhadap Al-Quran. Kalau kita ingin mendapatkan syafaat seperti tadi, dicintai oleh Allah, jasad kita tidak akan pernah membusuk, lalu kemudian di alam kubur kita diterangi dengan pahala membaca Al-Quran, maka jaga adab kita, akhlak kita terhadap Al-Quranul Karim. Satu, jelas bisa dikatakan, ya. Akhlaknya bagaimana Ustaz? Ketika membaca tentu kita dalam keadaan suci, jelas. Lalu yang kedua, dengan duduk yang sopan dan tenang. Jangan sampai, makanya saya sering sampaikan ke ibu-ibu, kalau mau baca Al-Quran, kalau sambilan jangan deh. Karena itu tidak akan menjaga adabiah kita. Wong ini mah baca Quran sambil nonton TV. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala. Orang di TV lagi rame, wis nonton TV, mengadan.
Barang lagi iklan terus saya kenali. Itu su'ul adab terhadap Al-Quran. Dihindarkan itu. Ya, beda kalau kita berzikir tadi ya. Ini mah membaca memegang mushafnya. Itu dihindarkan oleh kita, jangan sambilan, tetapi harus betul-betul khusyuk kita membaca Al-Quran, khusus untuk membaca Al-Quran. Maklum maknanya seperti itu. Karena di sini dikatakan harus duduk dengan tenang dan bahkan disyariatkan menghadap ke arah kiblat. Duduk. Makanya kenapa tadi saya katakan minimal setiap habis sholat kita 2 lembar. Kalau sholat kita ngadep kemana? Pasti ke kiblat. Masa kita ngadep ke timur? Ngadep ke kiblat, pegang Qurannya langsung baca di sana. Daripada wirid yang lain dulu, lebih baik kita utamakan membaca Al-Quran terlebih dahulu. Ya gimana kadang-kadang entah sholatnya langsung baik tuh poin yang pangeran, ya Allah jaga suami saya ya, jangan nyeleweng, ya Allah banyakin ya rezeki. Waduh, kecil hal seperti itu mah. Maksudnya begitu. Daripada kitab yang lain dulu, lebih baik dahulukan membaca Al-Qur'anul Karim. Kenapa? Dari Al-Quran itu apapun persoalan akan tuntas. Karena Al-Quran salah satu fungsinya adalah dawa sebagai obat. Maka di sini disyariatkan. Kalau ada neng-nong di sana, iya ya. Soalnya sekarang maghribnya itu kan masih siang, gitu tuh ya. Maklum. Taruhlah 5 menit lagi ya. Bolehlah cuklah 5 menit lagi mah bolehlah. Nih, yang berikutnya membaca dengan pelan dan tartil, tidak terburu-buru. Walaupun kita mampu membaca Al-Quran secara cepat, murotal, lebih baik kita hayati. Beda, saya sering sampaikan. Ibu kalau baca Quran jangan bahasanya bahasa mulut luar, tetapi dari mulut harus ke hati. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Itu satu. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kan? Bedakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Beda kan? Tekanannya, rasanya lain. Ustaz sih kita malah membaca Quran pada baik, jadi lagi pusing baik. Jadi Quran itu obat dari segala macam obat. Berarti kita ketika membaca Al-Quran yang belum sesuai dengan tuntunan syariat, itu maknanya. Makanya jangan di sini, tapi harus dibawa ke dalam hati. Maka kata Rasulullah, tartil. Walaupun kita bisa secara murotal cepat, tapi ketika baca Quran harus betul-betul tartil. Pelan-pelan saja, nggak usah terburu-buru. Jangan pengen ngejar dapat 2 lembarnya. Ini mah saking pengen cepet-cepet dapat 2 lembar misalkan ya. Begitu ujungnya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Masya Allah, jangan sampai. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam sumara ila jawabu jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam sumara. Dihayati bila perlu. Artinya apa ya begini. Tapi saya sarankan kalau baca Quran ibu, kalau sedang murojaah baca Quran, ibu tidak usah yang ada artinya. Ya, beda kalau ibu sedang mempelajari, itu lain. Kalau lagi membaca ibu, kalau baca Qurannya di bagusnya itu mushaf yang asli yang belum ada terjemahnya. Karena la yamassuhu illal mutahharun itu tadi yang tidak boleh memegang itu adalah yang asli. Kalau sudah ada terjemah, ulama membolehkan memegangnya walaupun sedang dalam keadaan tidak suci. Tapi kalau Al-Qur'an yang masih asli itu yang diharamkan untuk memegang. Maka lain kadar pahalanya nanti, ya. Di sana maksudnya. Jelas Rasulullah SAW katakan, ya. Jadi itulah maksud saya ketika membaca Al-Quran kita berusaha untuk tenang. Tafakur di situ betul-betul kita sedang berkholwat dengan Allah, berduaan dengan Allah melalui baca Al-Quran. Maka insya Allah kita akan mendapatkan syafaat dari Al-Quranul Karim. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu ya. Akhlaknya dijaga betul. Tetapi Rasulullah SAW katakan, walaupun kita rajin tadi saya katakan diupayakan 1 minggu
khotam. Kalau belum 3 hari, jangan dulu, ditahan aja dulu. Kalau belum 3 hari, ya maknanya. Yang pertama tadi membaca dalam keadaan suci, ya. Kalau kemudian duduk yang sopan menghadap kiblat. Yang kedua, baca Quran itu dengan tartil dan tidak usah terburu-buru, ya, tidak usah terburu-buru. Ustaz, saya membacaannya nggak tahu sesuai atau tidak. Misalkan, wong kemampuan saya mah ilmu baca Qurannya segini-gininya, bagaimana? Ya Ustaz, kalau begitu, insya Allah rukhsah di hadapan Allah. Yang penting ibu terus belajar. Belajar tuh maknanya apa? Ada taklim datang, itu namanya belajar. Tapi kalau kita baca Quran salah, kita tidak pernah belajar, dosa di hadapan Allah. Tapi kalau kita bisanya seperti ini, kemudian kita terus aja belajar, ada taklim datang, maka rukhsah di hadapan Allah, kita akan mendapatkan pahala dari membaca Al-Quran itu. Maknanya seperti itu. Lakukan saja sebisa kita. Tidak usah berpikir, saya mah makhrajnya juga masih begini, saya mah misalkan panjang pendeknya juga masih begini. Tidak usah, yang penting kita baca sesuai dengan kemampuan kita. Itu maknanya. Lalu yang ketiganya, membaca Al-Quran dengan khusyuk, bila perlu dengan menangis. Ini kata Imam Al-Ghazali. Ini mah dengar kalimat juga di Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, fi jannati yatasaalun 'anil mujrimin ma salakakum fi syaqar. Nggak ada tergetarnya hatinya, padahal itu sedang membicarakan tentang siksa api neraka. Ini mah berarti dia kurang menghayati. Maka kata Rasulullah, khusyuk, kita ikuti itu alur kalimat dari Al-Quran. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Lalu yang keempatnya, membaguskan bacaannya. Tetapi ibu, kalau misalkan ibu di rumah atau mungkin dia suka yang ke masjid gitu ya, ibu sudah beres, tapi tiba-tiba ada orang yang sholat belakangan karena dia tidak ikut berjamaah bareng-bareng sholat. Jangan mentang-mentang kita sedang membaca Al-Quran suaranya tidak dipelankan. Itu hukumnya tidak boleh. Bahkan ulama ada yang mengharamkan itu. Tidak boleh. Ini mah mentang-mentang, Ustaz di rumah saya, misalkan ibu, suami, anak-anak yang udah kuliah, terus anak yang masih SD. Yang masih SD kan masih kecil, baru 3 tahun, dia sedang baca sedang sholat, kitanya sedang ngaji. Padahal anak kita yang SD kelas 3 SD itu misalkan umur taruhlah belum balik misalkan ya. Karena mentang-mentang dia belum balik, kita ngajinya jojong, suaranya tidak diturunkan, itu makruh hukumnya. Kalau ada orang sedang sholat, suara kita sedang ngaji pun harus dipelankan. Maknanya begitu. Ini dalam pengertian kita membaguskan bacaan itu, menghaluskan bacaan itu, membaguskan suara ketika membaca itu seperti itu. Ya, maknanya seperti itu. Kalau ada orang sholat, kita berusaha untuk mempelankan bacaan kita. Paham betul? Insya Allah. Ya. Lalu yang berikutnya, yang kelima, mulai baca Al-Quran kita dengan isti'adah. Isti'adah itu apa? Bacaan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kadang-kadang kan kita wis pegang Al-Quran langsung misalkan saya qulu subhan, enggak ta'ud dulu, enggak bismillah dulu, maka itu abtar, terputus dari rahmat Allah. Maka adabiahnya ketika baca Quran, memulainya bacalah dengan beristi'adah, kemudian kita membaca basmalah, kecuali dalam surat At-Taubah gitu ya. Selain Quran surat At-Taubah, kita diperintahkan, disyariatkan untuk memulai dengan isti'adah dan basmalah. Kalau kita tidak mengawali dengan isti'adah dan basmalah, bacaan Quran kita abtar, terputus. Terputus apa? Rahmat Allahnya tidak total masuk ke dalam bacaan kita. Na'udzubillah subhanahu billahi min dzalik. Mudah-mudahan kita senantiasa
Rasul katakan fa idza quri'al Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Apabila kamu mau membaca Al-Qur'an, maka bacalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jelas Bu ya maknanya. Jangan sampai langsung saja itu abatan terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian barangkali kalau belajar Al-Qur'an sedang tapi boleh enggak dengan yang ada tafsirnya? Nah, gitu ya. Kata Bu Haji, boleh tidak kalau kita belajar Al-Quran dalam keadaan haid, gitu ya. Tapi yang dipegangnya bukan Quran asli, tapi Quran yang ada tafsirnya. Itu tadi saya katakan, kalau kita sedang dalam keadaan tidak suci, memegang Al-Quran yang bukan mushaf ahli, mushaf asli, diperbolehkan menurut sebagian ulama. Tidak apa-apa maknanya, ya. Al-Quran yang ada terjemahnya boleh kalau kita sedang dalam keadaan tidak suci pun. Tetapi kalau saya boleh memberikan gambaran, lebih baik dalam keadaan kita sedang haid, walaupun itu Al-Quran yang ada terjemahnya, lebih baik kita hindarkan saja. Itu utamanya. Kalau memang kepaksa kita harus, tidak ada persoalan, tidak masuk dalam kategori haram, boleh diperbolehkan. Ada lagi sampun nggih? Sampun nggih? Katuran. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih ya. Ini yang pertama, ketika kita baca Quran itu kan harus dalam keadaan suci. Suci itu suci pakaian atau semuanya? Itu satu Bu ya. Yang keduanya apa? Apakah harus tertutup seperti keadaan sholat atau tidak? Ya. Saya katakan, ketika kita baca Quran, itu kita sedang berkhalwat dengan Allah. Berkhalwat itu apa sih Ustaz? Berduaan. Itu maknanya begitu maksudnya ya. Berduaan dalam pengertian kita itu ingin mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Maka akhlakiyahnya, adabnya harus kita jaga, terutama kesucian dan aurat kita. Akan lebih utama, akan lebih sempurna tertutup secara keseluruhan, terutama untuk perempuan. Mana yang tertutupnya? Ya aurat perempuannya. Berarti kalau begitu dalam keadaan tertutup semua seperti kita sedang dalam keadaan sholat. Tuh ya itu. Lalu yang kedua, apakah sucinya itu suci hadas atau juga termasuk suci pakaian? Maka dalam hal ini semuanya pun adabiah kita harus suci, semuanya pakaiannya suci, tempat yang digunakannya suci, kondisi kitanya pun sedang suci. Maknanya seperti itu. Innallaha yuhibbut tahur. Allah itu mencintai sesuatu yang sangat bersih dan suci. Al-Quran itu suci. Kalau kita megang sesuatu yang suci tapi ada yang melekat yang tidak suci, maka fadilahnya akan tertolak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya begitu ya. Jadi jelas kita harus suci dalam keadaan suci dari hadas, juga suci secara keseluruhan apa yang kita pakai. Yang kedua juga kita harus betul-betul menutup aurat. Kenapa? Itu tadi rubbatalil Quran wal Quran ya'lamu. Berapa banyak orang yang membaca Al-Quran tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari Al-Quran, malah justru Al-Quran yang melaknatnya. Yang bagaimana? Mereka tidak menjaga akhlaknya. Akhlak terhadap Al-Quran bagaimana? Nah, itu harus kita peliharanya di situ.
Itu maksudnya ya. Demikian ibu-ibu sekalian yang saya hormati, mudah-mudahan ngantuknya kita di tempat ini mendapatkan pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Cung sing ngantuk, cung sing ngantuk. Boten kan? Boten. Alhamdulillahirabbil alamin. Percaya ibu-ibu boten ngantukan. Nggih, ya, tapi kalau bapak-bapak kadang bukan, insya Allah mudah-mudahan kita masih dipertemukan dalam pertemuan-pertemuan yang lainnya, dan mudah-mudahan pertemuan kita bermanfaat serta dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi catatan amal baik di hadapan Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Demikian barangkali